Kalau kita bilang kita cinta sama Tuhan, sebenarnya itu Tuhan gak mau itu cuma di mulut doang kan. Dia perlu pembuktian. Harus ada pembuktian yang kita lakukan, ya, yang berwujud dalam tindakan yang membuktikan kalau emang kita beneran cinta sama Tuhan. Jadi waktu kita memutuskan kita memilih mencintai Tuhan, itu berarti kita sadar nih ada resiko atau ada pengorbanan, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Ini mas, pengen masuk sih Evangelia. Nggak apa-apa. Oh iya. Jadi iya. Sama kayak kalau kita memutuskan kita suka sama seseorang, kan? Itu pasti ada resikonya guys. Entah resikonya bisa ditolak, ya kan dia nggak suka, bisa resikonya kita di PHP-in, ya kan? Atau kalaupun dia suka juga suka balik sama kita, ya kita jadian nih, tetap ada resikonya kalaupun jadian. Misalnya, berarti kan kita harus berkurang waktu me time-nya, ya kan? Uang kita berkurang untuk beliin makanan atau barang buat dia, ya kan? Pikiran kita terkuras, perasaan kita terkuras. Pokoknya mau jadian atau nggak jadian tetap ada resikonya. Setiap kali kita mencintai, memutuskan untuk kayak gue sayang nih sama dia gitu kan, pasti ada resiko, ada pengorbanan yang harus kita uh, lakukan. Nah, kalau mencintai Tuhan apa? Mencintai Tuhan membuat kita kehilangan kenyamanan hidup. Ini resiko yang harus kita tanggung. Mencintai Tuhan membuat kita kehilangan kenyamanan hidup. Ini pasti. Ya, nggak pernah Tuhan Yesus bilang bahwa mengikut Tuhan atau menjadi pengikut Tuhan, menjadi mempelainya Tuhan itu menyenangkan. Justru Tuhan Yesus tuh selalu minta untuk kita siap menderita. Jadi ini yang perlu kita tanemin di otak kita sekarang. Setiap kali kita memutuskan untuk mencintai Tuhan, itu berarti kita siap sama resiko menderita atau mempertaruhkan seluruh hidup kita. Ya, enggak lagi genggam kenyamanan hidup yang mungkin sekarang kita lagi miliki atau nikmati. Semua perlu dilepasin. Benar-benar kehilangan kenyamanan hidup. Kita nggak lagi kejar cita-cita, kita nggak lagi genggam keinginan, kesenangan kita. Kita nggak lagi melakukan dosa favorit kita. Pokoknya apapun yang nyaman harus kita lepasin. Karena kita nggak bisa mengikut Tuhan kalau kita masih genggam kenyamanan hidup kita. Kesenangan dunia, kenyamanan hidup, itu akan terus berusaha membuat kita nggak fokus ke Tuhan. Jadi Tuhan tahu nih, kalau kita masih genggam apa yang buat kita senang, apa yang buat kita nyaman, apa yang buat kita merasa aman, kita jadi nggak fokus ke Tuhan. Makanya Tuhan mau minta kita lepasin. Tapi masalahnya, dunia nggak akan tinggal diem. Dalam perjuangan kita fokus ke Tuhan dan ngelepas kesenangan, pasti dunia tuh justru melakukan sebaliknya. Gencar menggoda dan menawarkan apapun yang bisa bikin kita senang dan merasa nyaman dan aman tinggal di bumi. Lihat Siska Kol, ih enak ya punya banyak uang. Lihat food blogger, ih enak ya makan enak tiap hari. Lihat temen mesra sama pacarnya, ih enak ya punya pacar. Atau diledekin, udah lu sama dia aja, cocok tahu. Ya. Biar sadar.
Atau lihat temen handphonenya lebih bagus, iPhone 15. Ya kan, lihat temen iPhone-nya lebih handphonenya lebih bagus, iPhone 15, iPhone 21, 21, atau apapun pokoknya. Ya, dunia selalu menawarkan apapun untuk kita kejar, sehingga kita nggak kejar Tuhan. Karena dari enak ya, dari ngeliat, dari ngedenger, enak ya, nanti timbul keinginan. Keinginan ini yang kalau kita nggak tahan, kita kembangin terus perasaannya, kita pikirin terus keinginan ini yang sesuatu yang kita pengen, kita pasti kejar. Ini yang bikin kita jadi nggak ngejar Tuhan, karena kita nggak mikirin Tuhan, tapi kita mikirin yang lain. Tuhan tahu banget ini, ya Tuhan tahu banget karena ini prinsip, ini rumusnya. Kalau kita kejar yang lain, kita pasti nggak kejar Tuhan. Tuhan tahu banget kalau kita nih berpotensi sering lupa sama Tuhan, sering melupakan Tuhan. Tuhan tahu banget kita berpotensi meninggalkan Dia demi kesenangan dan kenyamanan hidup. Tapi Tuhan tuh selalu kasih kita kesempatan. Hari ini kita gagal, besok kita dikasih kesempatan coba lagi. Dikasih kesempatan untuk berjuang lagi. Di sini justru letak berjuangnya kita. Setiap hari kita perlu cek, kita udah belajar rela belum? Udah belajar lepas belum? Kita mau nggak? Berusaha nggak? Rela nggak? Misalnya nggak buka IG, nggak buka TikTok, nggak buka YouTube. Kita rela nggak nahan marah, nahan tersinggung? Kita rela nggak minta maaf duluan, meskipun kita tahu kita nggak salah misalnya? Kita rela nggak belajar taat, belajar menghormati orang tua, mengasihi kakak sama adik kita yang mungkin nyebelin? Kita rela nggak menerima kenyataan bahwa orang lain mungkin hidupnya lebih enak dari kita? Setiap hari Tuhan kasih challenge, tapi kasih kesempatan juga untuk kita belajar pelan-pelan untuk rela, pelan-pelan untuk lepasin. Perjuangan ini nggak bisa kita lakukan ketika nanti dewasa. Ya, kalau kita kan sering dibilang dewasa tuh di atas umur 25 tahun. Terus kita merasa, udah nanti aja gue belum 25, mesti 3 tahun lagi, mesti 4 tahun lagi gitu. Nggak bisa. Justru harus dilatihnya dari sekarang. Karena waktu nggak nungguin kita. Waktu terus berjalan. Jadi kita yang harus menggunakan kesempatan dari sekarang. Diperlukan kesediaan untuk mempertaruhkan kesenangan dan kenyamanan hidup demi mengikut Tuhan. Bahas tentang ini di anak muda tuh nggak mudah, karena masa remaja ya, masa-masa zaman umur kita nih justru lagi banyak-banyaknya kepengen, ya banyak-banyaknya pengen punya teman, pengen punya pacar, pengen punya benda, kepengen punya uang, pengen punya kerjaan, pengen punya ini itu, ya. Jadi nggak mudah. Di satu sisi kita harus kita banyak keinginan, ya lagi di umur-umur banyak keinginan. Di satu sisi kita disuruh lepasin, ya kan? Jadi nggak mudah. Ini tantangan besar dan berat buat kita. Siap nggak nih kita mempertaruhkan apa yang kita senengin ini untuk kepentingan Tuhan? Jadi setiap kali kita bilang, Tuhan, aku mau belajar mencintai Tuhan. Berarti itu sama dengan, ya di otak kita ini udah pikirannya, berarti aku harus rela ngelepasin apapun yang bikin aku seneng. Karena mencintai Tuhan gak cukup sampai situ. berawal dari belajar mencintai Tuhan. Kita diminta untuk melepas keinginan, kesenangan kita.
Nanti setelah udah berhasil nih, lepas keinginan, lepas kesenangan yang mungkin kita lagi genggam, nextnya Tuhan baru minta kita mengikut dia. Ya, sama kayak perumpamaan orang muda kaya. Kesenangannya itu kan hartanya. Tuhan gak langsung nyuruh, ayo ikut aku. Enggak. Justru Tuhan bilang, jual segala milik. Artinya lepasin dulu. Kalau lu belum bisa lepas, apa yang lu seneng, apa yang lu genggam, lu gak bisa ngikut gua. Gitu. Ya. Jadi, kalau dibilang, aku mau mencintai Tuhan. Oke. Di pikiran kita, berarti kita harus lepas apapun yang lagi kita tenengin. Apapun yang lagi kita genggam. Apapun yang lagi kita pertahanin. Nanti setelah berhasil lepas, baru kita bisa mengikuti the next levelnya, lebih dalam dari itu, ya, mengikut Tuhan. Bayangin seorang cowok ya, yang lagi ngejar ceweknya, dia bilang, beb, aku sayang sama kamu. Si cowok bilang itu ke cewek. Kalau beneran sayang, dia nggak boleh dong ada cewek lain di pikirannya. Ya, rasa sayang itu pasti tertuju sama si cewek ini. Pikiran, perasaan, tenaga, uang pasti dialokasiin buat si cewek ini. Nggak ada game, nggak ada gadget, ya, nggak ada hobi, nggak ada kerjaan apapun yang melebihi si cewek ini. Kan? Maksudnya di tengah-tengah kerjaan dia pasti mikirnya cewek itu, di tengah-tengah main game pasti keingetnya cewek itu, gitu kan? Ya apa-apa pokoknya ingetnya si cewek ini yang dia sayang, objek pribadi yang dia sayang. Jadi perasaan cinta ini membuat si cowok tuh rela ninggalin gamenya, rela ninggalin hobinya, belajar untuk melepas kesenangannya demi bisa deket sama si cewek. Itu sama perumpamannya sama kita. Ya, kalau kita mau, kalau kita bilang kita mencintai Tuhan, berarti kita mulai rela melepasin apapun yang kita senengin sekarang demi bisa deket sama Tuhan. Cinta membuat seseorang mampu, sebenarnya mampu berkorban, merelakan atau melepas kesenangan dan kebahagiaannya demi membuat orang yang dicintainya ini senang. Tapi kan nggak cukup sampai situ. Kalau beneran serius cintanya, ya, kalau si cowok ini beneran serius cinta sama si cewek, dia bisa naik level. Selain meninggalkan kesenangan demi si cewek, si cowok ini pasti juga dengan rela mengikut si cewek. Misalnya si cewek suka makan pedas, dia rela ngikutin makan pedas demi bisa makan bareng. Ya, aku pernah cerita nggak sih, aku pernah dideketin cowok kayak gini gara-gara aku suka makan pedas, dia nggak bisa makan pedas. Dia rela. Iya, dengan keringat jagungnya dia makan pedas. Aku udah bilang apa kalau nggak bisa, ya kan, tapi dia rela, the power of it, ya kan. Benar. Atau misalnya si ceweknya suka nih sama cowok yang suka main alat musik, dia pasti rela belajar alat musik. Aku juga pernah. Jadi ini based on the true story ya. Ya. Sama kayak aku, kalau aku suka sama dokter, pasti aku rela dong belajar tentang kedokteran, belajar memahami bagaimana dia menangani pasien, sampai nonton drakor hospital playlist. Memang cinta akan ngarahnya ke situ, rela ninggalin kesenangan dan rela ngikutin orang yang dia cinta. Apapun yang dilakuin pasti diikutin, apapun yang diarahin pasti diikutin. Itu memang cara kerjanya cinta gitu, ya kan. Saking cintanya tuh pasti oke rela deh ngelakuin apa aja, ya kan? Menyamakan selera sehingga kegiatan atau kebiasaannya jadi sama.
Nah, Tuhan tuh mengumpamakan hubungan kita dengan Dia itu sama kayak hubungan cewek dan cowok. Karena Tuhan tuh nggak pengen hubungan kita tuh profesional antara Tuhan dan manusia, tapi Dia pengen hubungan yang lebih intim. Ya, nah digambarkan seperti sepasang kekasih, intim, deket banget, gitu, teman hidup. Kan? Karena kita pun disebut sebagai mempelainya Kristus. Karena kita pun disebut sebagai mempelainya Kristus. Sedekat itu, secinta itu, ya kita pasangannya Tuhan. Dan Tuhan pun membuka diri untuk kita bisa dekat sama Dia. Ini baru tadi prolog ya, baru nih sekarang masuk ayat. Ya, itu makanya di Lukas 9 ayat 23 tuh dibilang. Bisa buka gak? Lukas 9 ayat 23. Baca ya. Lukas 9 ayat 23. Aku share aja. Ya, biar rekaman. Lain masuk. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kata mengikut yang pertama sama mengikut yang kedua, itu beda. Bedanya di mana? Kita lihat versi MILT. Baca ini. Dan dia berkata kepada semua orang, jika seseorang ingin ikut di belakang aku, kata mengikut yang pertama, itu ingin ikut di belakang aku. Biarlah dia menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, lalu mengikut aku. Terus aku suka juga di versi bisnya. Kemudian Yesus berkata kepada semua orang yang di situ, orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingannya sendiri. Ya, kata menyangkal diri itu di sini diganti melupakan kepentingannya sendiri. Nah, kita bahas satu-satu sekarang. Mengikut yang pertama. Iya, kita bahas satu. Tadi ya, kata mengikut pertama sama mengikut yang kedua itu beda. Versi MELT-nya itu bilang mengikut yang pertama itu artinya ikut di belakang. Ini sejajar juga sama versi NKJV, New King James Version. Ya, pakai bahasa Inggris lebih jelas. Di situ dibilang, if anyone desires to come after me, mengikut, pakai kata gantinya desire to come after me. Let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Ya beda ya, kata yang pertama sama kata yang kedua. Kata yang pertama itu desire to come after me, kata yang terakhir itu follow. Ya kan? Kalau bahasa Indonesianya berarti barang siapa yang memiliki keinginan kuat atau bergairah untuk mengejar, ya come after itu mengejar. Dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Kenapa Tuhan Yesus pakai kata mengejar? Kenapa mengikut yang pertama itu ternyata pakai kata mengejar? Karena sama seperti cowok yang lagi ngejar cewek. Kata ini digunakan dalam konteks hubungan yang romantis. Jadi kalau kita mau ngejar Tuhan, ya bayangin aja cowok yang lagi ngejar cewek. Bener-bener dicurahin segala cara, segala tenaga, segala pikiran, dan segala waktu untuk dapetin si cewek. Jadi Tuhan tuh kayak pengen bilang, ya, kalau lu cinta sama gua, ya udah kejar, fokus ke gua, curahin segala waktu, tenaga, pikiran, dan uang lu untuk gua. Gitu.
Jadi cara terbaik untuk memahami cara kita mencintai Tuhan itu ya sama kayak cowok yang lagi ngejar cewek. Seseorang yang ingin sekali deket, pengen punya hubungan. Ya, sehingga kita akan rela ngelakuin hal-hal yang mungkin gak logis, ya, atau mungkin yang menurut orang lain kenapa lu sampai berkorban sebegitunya gitu. Ya. Karena Tuhan tuh pengen deket, Tuhan tuh pengen kita kejar dia. Artinya fokus kejar sampai kita tuh benar-benar bersedia, rela ngelakuin apapun yang Tuhan itu minta. Sama kayak cowok yang rela ngelakuin apapun yang ceweknya minta. Kenapa Tuhan nuntut kita segitunya? Ya balik lagi tadi, karena Tuhan tahu kalau kita nggak fokus ngejar dia, kita pasti ngejar yang lain. Jadi nggak bisa di tengah-tengah, kita nggak bisa punya dua kesenangan atau dua hal yang kita kejar, Tuhan atau dunia, nggak bisa. Karena Tuhan tahu kalau kita punya kesenangan yang lain, kita kejar dunia, berarti kita nggak ngejar dia. Salah satu syarat untuk bisa mencintai Tuhan dengan benar, di ayat itu ya tadi dibilang, yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya rela melupakan kepentingan diri sendiri. Menyangkal diri artinya rela melupakan kepentingan diri sendiri. Pilihan untuk mencintai Tuhan dan belajar menyangkal diri membuat kita nih perlu belajar. Pilihan untuk mencintai Tuhan dan belajar menyangkal diri membuat kita nih perlu belajar mengorbankan segala yang kita miliki. Ya. Kita nggak mentingin diri sendiri. Misalnya contoh simpel, kita punya makanan, kita rela nggak kita bagi. Bukan hanya bagi ke teman, bagi ke kakak adik yang susah kita kasih, bisa nggak? Ya, kalau kita punya uang, kita bisa nggak bagi? Atau nggak mementingkan diri sendiri tuh kayak misalnya kita pengen marah, terus kita luapin aja marahnya kita. Ya bodo amat, yang penting gue luapin marahnya gue puas. Ya gue nggak peduli lu mau terima atau enggak. Padahal yang benar harusnya kita tahan. Atau kita punya waktu demi mementingkan diri sendiri, ya udah kita pakai aja waktu kita sesukanya. Nonton drakor seharian dari kemarin apa? Menyangkal diri pakai bahasa asli arneomai. Ya. Kata menyangkal diri di ayat ini pakai bahasa asli arneomai. Artinya mengabaikan kepentingan sendiri, menolak sesuatu yang ditawarkan, dan bertindak sama sekali tidak seperti dirinya sendiri. Ya, ulang ya. Artinya, arneoma itu artinya mengabaikan kepentingannya sendiri, menolak sesuatu yang ditawarkan, dan bertindak sama sekali tidak seperti dirinya sendiri. Menyangkal diri juga bisa berarti nggak pakai lagi prinsip atau cara hidup yang tidak berasal dari Tuhan. Semakin banyak kita belajar, semakin kita tahu banyak prinsip yang benar. Akhirnya kita punya pilihan untuk pakai prinsip yang lama atau prinsip yang baru. Nah, menyangkal diri itu artinya kerelaan pakai prinsip yang baru. Meskipun yang lama yang lebih enak gitu. Yang prinsip yang lama yang lebih nyeneng, yang lebih nyaman. Tapi enggak. Ya, kita harus rela menyangkal diri. Artinya rela menggunakan prinsip yang baru.
Meskipun itu menyakiti mungkin, meskipun itu membuat kita menderita. Karena dengan kebiasaan menyangkal diri, memakai prinsip yang baru, yang benar, yang udah kita pelajarin, kebiasaan ini yang akhirnya membawa kita pada kelahiran baru. Hidup baru. Hidup nggak lagi sama kayak hidup kita yang dulu. Misalnya, kalau kita biasa hidup boros, sekarang kita belajar nyangkal diri, mulai atur keuangan, menggunakan uang sesuai arahan Tuhan. Atau misalnya dulu kita emosional, suka mengobrol perasaan. Sekarang kita belajar mengatur perasaan kita. Gak gampang nunjukin marah, gak gampang nunjukin bete. Ya. Makanya pakai logika yang benar, biar kita tuh gak emosional, gak gampang tersinggung, gak gampang marah. Itu penting. Mengisi pengertian prinsip yang benar itu penting setiap hari. Karena hal-hal ini yang akhirnya membuat kita mulai fokus ngubah kepentingan kita dari yang mentingin diri sendiri jadi mulai mentingin Tuhan dan sesama. Mengikut Tuhan dan mencintai Tuhan gak akan pernah jadi mudah sampai kapanpun. Tapi meskipun begitu, kita harus tetap aja fokus berjuang, belajar firman, berdoa, ya. Kasih waktunya untuk mikirin Tuhan. Karena kalau kita nggak memberi diri mikirin Tuhan, ya, dengerin lagu rohani, merenungin perbuatan Tuhan dalam hidup kita nggak akan bisa mencintai Tuhan. Buat diri kita sampai benar-benar terpesona sama Tuhan. Gila ya, hebat banget ya Tuhan. Tuhan baik banget ya. Nah, syarat kedua untuk mencintai Tuhan di ayat itu tadi ya, dibilang adalah memikul salib. Ya. Salib itu sebenarnya lambang penderitaan ya. Kata memikul di situ tuh pakai bahasa asli airo yang artinya menanggung. Jadi memikul salib artinya menanggung penderitaan. Dalam terjemahan bahasa Inggris ayat ini dibilang, then he said to all of them, if anyone of you wants to be my disciple, you must not do only what yourself desire to do. Ya ini tadi ya yang menyangkal diri. Ya. Jangan hanya melakukan apa yang kamu inginkan sendiri. Itu tadi menyangkal diri. Specifically, you must be willing instead to let others hurt you. Ya. Kata memikul salib di situ tuh pakai terjemahan membiarkan orang lain menyakiti Anda. Gila banget ya sih. And disgrace you. Dan mempermalukan Anda. Ini maksudnya memikul salib. Benar-benar membiarkan orang lain menyakiti dan mempermalukan kita. Ada lanjutannya. That is like what is done to criminals who are forced to carry crosses to the place where they will be crucified. Itu seperti yang dilakukan terhadap penjahat yang dipaksa membawa salib ke tempat di mana mereka akan disalibkan. Ya, bayangin
pikul salib setiap hari itu kayak kita yang dengan rela hati kita bawa kesakitan, bawa diri dipermalukan, udah siap aja deh. Udah siap aja kita dipermalukan sama orang. Udah siap aja kita disakitin. Jadi jelas banget dari ayat ini Tuhan tuh pengen bilang, seorang yang pengen mencintai Tuhan, artinya kita siap menderita, siap rela disakitin, siap menanggung penderitaan, bahkan dipermalukan. Kita nggak dapat memikul salib tanpa merasa sakit. Gimanapun caranya, ya, gimanapun cara pikul salibnya, nggak ada cara yang nyaman. Artinya, ya kalau kita mau jadi murid Tuhan, itu udah pasti. Jadi nggak nyaman. Karena nggak ada cara yang nyaman untuk memikul salib. Ya, dengan cara apapun kita ngatur posisi salibnya. Tetap terasa berat, tetap terasa sakit, tetap terasa malu. Jadi memikul salib dan mengikut Tuhan pasti ada penderitaan. Masing-masing kita punya salib atau penderitaannya sendiri. Ya. Masing-masing kita punya salibnya sendiri, punya penderitaannya sendiri. Karena dengan menyangkal diri aja, kita nggak ngikutin apa yang kita senengin, melepasin apa yang kita suka, itu aja udah menderita sebenarnya. Ya. Misalnya nih, penderitaan kita atau salib kita sih macam-macam. Saya dengan keadaan keluarga kita masing-masing yang berbeda-beda itu aja udah bisa jadi salib. Kan? Sama papa kita, kakak adik kita, keadaan mereka, karakter buruk orang-orang di sekitar kita, itu pun udah bisa jadi salib. Kan? Kayak di tempat kerja atau di kampus, ya, orang-orang yang kita temuin, itu pun bisa jadi salib. Karena salib itu bukan tentang hal-hal yang besar atau masalah yang besar doang, tapi mulai dari hal-hal kecil yang akan kita temuin tiap hari. Tiap hari pasti ada salib. Ya, mau salibnya besar, mau salibnya kecil, tetap ada salib. Salib itu yang dibahas kayak kemarin, penderitaan. Ya. Gimana dari penderitaan itu, kita bisa tetap dapat hikmah. Kita bisa tetap memilih yang benar. Karena banyak banget orang yang karena ada pergumulan, ada masalah, ada penderitaan, akhirnya sakit hati, akhirnya jadi kepahitan. Padahal Tuhan nggak mau itu. Justru Tuhan kasih penderitaan, kasih salib buat kita, biar kita belajar. Jadi tadi lagunya Raymond, kenapa aku pilih lagunya Raymond? Karena itu bener banget, ya. Ya, apalagi yang liriknya ini. Walaupun terluka, tapi ku kan setia. Walau sakit rasanya, kan selalu perjuangkan. Ya. Tapi hati ini hanya Engkau yang aku inginkan. Ya. Ini tuh benar-benar lagu ini ya. Dulu aku bisa sampai nangis. Apalagi dulu waktu zaman-zaman harus ngerelain si dokter. Nangis bukan main. Ya. Iya, lama banget. Karena bener-bener lagu perjuangan ya.
Mainan gitu ya. Tanpa pernah merasa sakit atau menderita, ya, tanpa pernah merasa berjuang untuk melawan keinginan sendiri, atau tanpa pernah ngerasa aduh ngelakuin yang bener tuh susah banget ya, berarti kita belum pikul salib ya. Kita belum pikul salib jika belum ada pengorbanan. Kalau nggak ada pengorbanan, hidup kita nyaman, aman, tentram, damai. Ya. Oke, siapa? Berarti kita harus cek, jangan-jangan kita belum pikul salib. Ya. Atau kita nggak perhatiin, kita nggak bener-bener memikirkan salib-salib kita lebih ke cuek aja, nggak peduli. Karena dari bener-bener hal sekecil kayak kebiasaan ngegosip itu harus kita tahan. Tapi kita ngapain ngegosip? Kebiasaan marah yang harusnya kita nggak boleh nahan, harus nahan marah. Kebiasaan ngomong jorok, kebiasaan males itu juga bisa. Jadi nggak boleh males ya. Kebiasaan bohong ya. Kebiasaan pokoknya dari kebiasaan kita aja pun ya, yang mungkin kita anggap ya emang gue kayak gini orangnya gitu, tapi nggak boleh ya. Sumpah, aku sering banget denger emang aku tuh orang kayak gini tuh dari atasan aku. Terus kenapa segala semua atasan kayak gitu, nggak bisa dikritik. Dia sadar nggak bisa dikritik, padahal tuh nggak boleh. Jadi setiap kali dia lagi rapat terus dia lagi ngomplainin atau ngeritik seseorang gitu yang dia sebel, terus dia ngerasa padahal aku tuh kayak gini orangnya gitu, aku tuh pengen mati dalam hati, lu nggak boleh kayak gitu. Lu ngomongin orang yang padahal jelas-jelas dia juga memperlakukan hal yang sama ke bawahannya gitu. Siapa tahu juga si Amel keluar. Ya. Emang kayak semua atasan kayak gitu. Ada nggak belajar tapi terus aku nggak bertemu. Jadi nggak boleh kebiasaan kita yang salah tuh benar-benar harus kita pangkas. Nggak boleh, aku memang kayak gini orangnya dari dulu kayak gini, nggak boleh. Ya, apapun yang salah yang dari dulu kita lakuin, berarti stop. Ini nggak boleh dilakukan. Jadi benar-benar kita temuin salib kita tuh apa. Bisa berupa nggak salah, bisa berupa kebiasaan yang perlu kita lepasin. Kita juga sesuatu yang kita tanggung. Kita lagi stres kerjaan, itu juga salib. Yang harus ditemuin, oke Tuhan, dari sini aku belajar apa ya? Bisa juga kerjaan. Oke Tuhan, dari kerjaan ini aku diajarin apa? Karena dari semua salib atau dari semua penderitaan harus ada pelajaran yang kita petik. Gak boleh berlalu gitu aja. Kayak skripsian. Yaudah Tuhan, ya aku udah selesai skripsi aku. Tapi nggak ada pembentukan, nggak ada didikan, nggak ada pelajaran yang kita ambil. Penderitaannya, salibnya sia-sia. Apapun yang lagi kita tanggung, kita lakuin, kita gumulin, perlu atau harus ada didikan, harus ada pengetahuan, ada
pembiasaan. Misalnya pendidikan untuk lagi ada masalah di rumah, berarti mungkin kita lagi diajar untuk menghormati orang tua atau lagi mengasihi kakak adik kita, atau lagi ada pergumulan masalah tentang keuangan, berarti mungkin kita lagi diajarin gimana caranya kita harus ngatur keuangan kita, atau lagi ada cowok yang deketin, ya mungkin kita harus belajar untuk menahan perasaan kita, nggak kembangin. Meskipun juga kelihatannya itu sesuatu yang bagus, ya. Dideketin cowok bagus, berarti kita laku, ya kan? Tapi itu juga sesuatu salib. Setiap keinginan dan kesenangan yang kita punya pun ternyata ada salib, ada penderitaannya yang menyertai. Aku tuh ingatnya kalau tentang keinginan yang jadi salib ini tuh aku ingatnya dulu sebelum sama dokter yang terakhir ini, karena aku juga sempat suka sama dokter juga yang lain. Enggak salah. Iya pokoknya ya mau sama dokter yang pertama sama dokter yang kedua, pokoknya intinya kayak sebenarnya kan awal kenapa aku suka dokter itu kan kayak karena aku mikir dulu tuh aku gampang banget suka sama cowok gitu kan, terus aku pengen kayak netepin standar, pokoknya gak mau gampang suka, akhirnya aku netepin standar yang tinggi ya kan. Aku mikir nih apa yang standarnya tinggi gitu kan, polisi aku nggak suka polisi, aku takut ya udah dokter lah. Aku ngeliat kayak di circle aku tuh teman-teman aku tuh kayak nggak ada yang dokter, jadi kayak bener-bener impossible. Jadi aku tuh sengaja netapin dokter itu sebagai calon suami aku karena aku mikir impossible, ya bener-bener kayak nggak ada peluang, nggak ada celah untuk aku bisa sama dokter. Ketemu aja tuh kayak nggak mungkin gitu, kayak karena nggak ada temen aku yang dokter gitu kan. Jadi emang aku sengaja netapin standar tinggi. Jadi kalau ditanya itu tuh kayaknya sama siapa dokter, karena menurut aku kayak nggak mungkin aku dapat pacar dokter tuh nggak mungkin gitu. Tapi ternyata perkataan ini didengar Tuhan dan dijadikan challenge. Ya, jadi pokoknya setiap kali ngomong tentang ini aku tuh selalu ngerelate ke situ gitu, kayak ternyata ada aja loh cara Tuhan nemuin aku sama si dokter ini. Ternyata dia tuh mau mencobai, ya Tuhan tuh mau mencobai, bukan menguji, ya kan, bisa jadi ya menguji, Tuhan tuh mau menguji ya. Hanya Pak Eras yang di Australia. Iya, jadi kayak ketika aku bilang nggak mungkin dapat pacar dokter, terus bener-bener kayak Tuhan kondisiin aku deket, Tuhan uji aku di tengah kesenangan aku seneng banget itu kan, kok kayak Tuhan tuh mulus aja gitu loh, kayak kok Tuhan kayak kabulin permintaan aku gitu kan. Oh tidak, ternyata salah, itu ada salibnya guys kan, kayak ada salibnya. Terus kayak Tuhan pengen lihat nih, lu pilih mana, lu pilih dokter apa pilih aku gitu kan. Makanya tuh aku menangis nyanyi lagunya si Remon, wah aku terluka gitu. Itu real banget sih, bener-bener kayak Tuhan tuh pengen bahkan di tengah kesenangan kita ada salib ternyata, ya kayak yang kelihatannya mujur mulus kayak Tuhan merestui gitu kan, ternyata tidak guys. Belum tentu gitu. Kan izinin suka, kan izinin kita suka, kan izinin dia suka balik, tapi justru di sini itu salibnya. Ya gitu, sekilas ngebingungin jadi kan mungkin apa sih gitu. Jadi apa enggak,
ada, ya kan? Tapi ternyata salah, guys. Sebenarnya Tuhan mau melihat kesungguhan kita mengikuti Dia. Jadi Tuhan tuh pengen lihat nih, lu beneran gak cinta? Lu bilang cinta, tapi bener gak? Lu malah cintanya sama yang lain gitu. Digoda dikit udah lemah gitu. Ibaratnya kayak gitu. Tuhan ya digoda dikit udah lemah. Gebok juga nih gitu. Gak bisa dikasih yang bagus dikit udah langsung meleng gitu. Bel. Ya. Jadi itu ya. Pokoknya dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, mau itu penderitaan atau bentuknya masalah, dan ketenangan atau sesuatu yang buat kita nyaman, tetap ada salibnya yang harus kita perhatiin, yang cari tahu. Nah, di tengah ketenangan pun pasti kalau emang itu salah sebenarnya ya, suara hati kita tuh pasti nuntun. Ya kayak tadi ya, misalnya kok kayak mulus banget nih Tuhan, dikasih dokter beneran gitu. Tapi sebenarnya dalam prosesnya ya, tetap ada hati nurani yang ngingetin kayak dia masih begini nih, dia masih begini nih, belum dewasa ini nih gitu. Dan yang itu yang harus kita perhatiin. Kalau udah dapet sinyal-sinyal gitu, ya itu saatnya ya mungkin kita harus ngerelain. Bandel sampai tunggu ditinggal dulu. Ya itu kan secara fakta ya kan. Kalau kita udah sadar ya harusnya kita yang berusaha lepasin, jangan sampai Tuhan yang harus fakta kita sampai akhirnya kita yang sakit gitu. Ya dua-duanya pasti sakit nih, ngelepasin sama dipaksa untuk lepas pun sakit gitu. Tapi jangan sampai penderitaan atau masalah bikin kita bener-bener jadi orang yang kepahitan. Ini bahaya banget buat kita cewek-cewek. Karena kalau kita benar-benar emosional, gampang gampang singgung, gampang tertinggung, gampang sedih, gampang kecewa karena harapan kita salah, ya. Itu pasti kita tumpuk nih di hati kita. Yang kemarin, kayak lo Kais bilang ya, kalau udah emosinya nggak stabil, pikirannya kacau, ada banyak pikiran yang nggak selesai, pikirannya terganggu, itu nanti ngarah-ngarah ke depresi. Ini berbahaya. Akhirnya kita jadi pribadi yang rusak, kita merusak diri. Makanya kalau makanya kita perlu pengertian yang benar, cara berpikir yang benar, biar kita bisa melihat masalah ataupun kesenangan cara yang benar, sesuatu yang mendewasakan, bukan sesuatu yang menghancurkan, sesuatu yang kasih kita pelajaran berharga, bukan sesuatu yang buat kita terpuruk. Tuhan mau kita mencintai Dia dari segala sesuatu, semua yang terjadi dalam hidup kita. Itu semua sebenarnya proses untuk belajar mencintai Tuhan. Latihan dari hal-hal kecil. Kita milih Tuhan atau enggak? Dari fokus, ya, fokus kenal Tuhan, belajar tentang pribadinya. Tuhan tuh siapa sih? Tuhan tuh gimana sih? Apa sih perbuatan-perbuatannya Tuhan dari dulu sampai sekarang? Sampai kita kagum, terpesona, terus mikirin Tuhan terus. Kalau udah kenal nih, makin lama, kira punya feel nih, gila ya, aku sayang deh sama Tuhan. Sampai dapetin feel itu, nanti pelan-pelan kita diajar untuk melepas. Karena dari pengertian-pengertian yang kita punya, jadi kita jadi tahu, oh yang ini nih salah nih yang harus kita lepas. Oh yang ini nih salah nih, kita nggak boleh pilih lagi. Yang ini salah, kita nggak boleh lakuin lagi. Kalau udah belajar lepas, baru Tuhan bilang, ayo ikut aku.
Belajar mengikut Tuhan dengan cara tadi menyangkal diri dan memikul salib. Setelah itu barulah kita bisa benar-benar mengikuti dia, jadi murid. Ya, kata mengikut yang terakhir tadi itu pakai bahasa aslinya apolouteo. Apolouteo. Bacanya apolouteo. Teo. Yang artinya mengikuti, menjadi murid, atau mendapatkan. Jadi murid, kedapetin. Jadi perjuangan kita tiap hari adalah bagaimana kita fokus mencintai Tuhan dan mengejar Tuhan. Mengejarnya tentu dengan pengertian tadi ya. Kita perlu siapin waktu, benar-benar siapin waktu untuk belajar dan berdoa. Agar dari hari ke hari kita benar-benar makin kagum. Akhirnya kita mikirin Tuhan doang. Gimana pun caranya kita belajar. Bisa dengar, bisa baca, bisa nonton. Kalau aku lagi bosen baca atau denger, aku suka nonton itu video-video Superbook. Ya, karena kayak meskipun dia anak-anak tapi bener-bener meaningnya atau perkataannya tuh kayak nyerempet-nyerempet kan. Jadi kayak dari situ pun dapat hikmah. Kayak gitu. Bener dapat kayak diingetin lagi, oh iya gini. Jadi apapun caranya, pokoknya bisa bikin kita bener-bener dapetin pengertian atau dapetin momen kayak ya ya Tuhan tuh ini ya gitu. Yang bener-bener bikin kita tuh feelnya kayak ya aku mau pokoknya dekat sama Tuhan terus. Karena kalau nggak ada feel itu udah setiap hari, satu hari aja kehilangan feel untuk mencintai Tuhan, ya, kita bisa bablas. Biarin kita dibilang aneh sama teman kita, biarin kita dibilang aneh sama orang tua atau kakak adik kita, terserah. Yang penting kita harus memastikan bahwa pilihan kita untuk mencintai Tuhan itu yang benar. Ya, itu yang udah kita lakuin tiap hari. Amin. Mari pertemuan. Apa? Lahir baru sama dibaptis beda. Ini kajian tanya ya, lahir baru sama dibaptis sama beda. Sebenarnya baptis itu kan lambang, baptis itu lambang kesediaan kita mengikut Tuhan. Jadi dia tuh kayak startnya gitu loh. Jadi sebenarnya yang benar ya benar, tapi karena kita semua udah dibaptis gitu kan ya. Jadi kita semua udah salah sebenarnya. Saya dulu memahami betul. Iya, ya benar tuh kita dikasih tahu dulu. Dapat sampai satu titik kita bisa dengan yakin dan punya kesadaran penuh, ya ya aku mau mengikut Tuhan. Nah, tanda kesediaan mau mengikut Tuhan tuh dengan memberi diri dibaptis. Itu jadi start awal atau kayak orang nikah itu ada cincinnya gitu kan ya. Nah, itu sama. Kita juga sebagai tanda atau lambang atau komitmen kita tuh ke Tuhan ya itu dibaptis. Memberi diri dibaptis. Dibaptis itu artinya kita mati, maksudnya mematikan prinsip-prinsip yang lama dan mulai pakai prinsip yang baru. Itu adalah start kayak awal gitu untuk kita mulai memproses diri kita, ninggalin kebiasaan yang lama, pakai terus yang baru, sampai di satu titik kita benar-benar sebenarnya lahir baru tuh nggak ada yang bisa mengukur yang lahir baru atau belum gitu, tapi kayak dari akumulasi kebiasaan-kebiasaan kita pakai prinsip yang benar, sampai nanti di satu titik kita yang menyadari diri sendiri, ternyata aku udah berubah ya. Disitulah ya bisa dibilang kita udah mulai lahir baru. Dan lahir baru itu proses sampai kita meninggal, jadi bukan satu keadaan plek gitu, bukan. Terus Bapak yang udah dibaptis kita oh udah dibaptis
Iya, udah jebak bener kemarin baru juga. Hmm. Ya, iya, tadi langsung tanya aja. Lupa bilang aku juga.